Pero al final un capitán tiene que vivir situaciones pues verdaderamente difíciles, sobre todo porque está en medio de un vestuario, de la cúpula del club y son momentos donde todo el mundo no sabría sobrellevar. Ada klub yang mengejar trofi, dan ada pula klub yang justru dikejar oleh sejarahnya sendiri. Bagi Real Madrid, Liga Champions bukan sekadar kompetisi. Ia adalah identitas yang selalu menuntut pembuktian ulang. Selama 12 tahun penuh, satu bayangan terus menghantui Bernabeu, La Decima. 10 gelar yang terasa seharusnya sudah lama diraih, namun selalu gagal disentuh, seolah sejarah sengaja menguji kesabaran satu generasi. Di tengah semua tekanan itu, perlahan muncul satu sosok yang memikul beban paling sunyi. Bukan penyerang yang hidup dari sorotan, bukan pula wajah utama di poster global, melainkan seorang bek yang setiap musim berdiri paling dekat dengan kata gagal. Dia adalah Sergio Ramos. Sejak gelar Liga Champions ke-9 tahun 2002, La Decima berubah dari target menjadi obsesi institusional. Setiap musim tanpa trofi Eropa tidak hanya terasa sebagai kegagalan teknis, tetapi juga luka psikologis yang terus menumpuk. Disinilah peran Sergio Ramos mulai berubah makna. Sebagai bek, ia paham bahwa ketika sebuah tim gagal, sorotan publik jarang jatuh pada mereka yang mencetak gol, melainkan pada fondasi yang dianggap rapuh. Dan fondasi itu di Real Madrid adalah lini belakang. Karena itu, setiap musim tanpa La Decima membuat Ramos tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga bermain untuk menjaga warisan klub yang menolak menerima kata cukup. Ketika Carlo Ancelotti mengambil alih, perubahan Madrid tidak langsung terlihat mencolok. Namun satu keputusan perlahan menggeser arah musim. Sergio Ramos dipindahkan sepenuhnya menjadi bek tengah utama. Perubahan ini bukan sekadar soal posisi di lapangan. Ramos kini menjadi pengatur tempo pertahanan, pembaca transisi lawan, dan penanggung risiko terbesar ketika struktur tim mulai goyah. Perjalanan Liga Champions musim itu memperlihatkan peran tersebut dengan jelas. Melawan Schalke, Madrid tampil dominan, dan Ramos memastikan stabilitas. Melawan Borussia Dortmund, Madrid nyaris runtuh di leg kedua, dan Ramos bertahan dalam kondisi tekanan ekstrim. Puncaknya terjadi di semifinal melawan Bayern Munchen di Allianz Arena. Dalam laga yang seharusnya menjadi ujian terberat, Ramos justru muncul sebagai penentu lewat 2 gol sundulan. Seorang bek mencetak 2 gol di semifinal Liga Champions di kandang juara bertahan. Di momen itu, Madrid tidak hanya lolos ke final. Mereka melampaui batas mental lamanya. Final Liga Champions 2014 bukan sekadar derby Madrid. Itu adalah konfrontasi dua mentalitas. Atletico Madrid bermain dengan disiplin mutlak, rela mati tanpa bola, dan memimpin lewat gol Diego Godin. Sementara itu, Real Madrid mulai terjebak di antara sejarah besar yang membebani dan ketakutan akan kegagalan yang kembali terulang. Seiring waktu berjalan, La Decima terasa semakin menjauh. Namun justru di fase inilah peran Sergio Ramos semakin terasa. Ia terus maju mengatur garis, terus berteriak menjaga fokus, dan terus memaksa timnya percaya bahwa pertandingan belum selesai. Bukan karena ia yakin akan menang, melainkan karena ia menolak menerima kekalahan dengan pasrah. Pertanyaan terpenting malam itu bukan bagaimana gol terjadi, melainkan mengapa Sergio Ramos yang berada di sana. Dalam momen terakhir, ketika corner diberikan, Ramos memahami satu hal sederhana. Jika gol ini gagal, dialah yang paling siap disalahkan. Namun ia juga tahu, jika tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab, La Decima akan mati malam itu. Karena itu, ia berlari ke kotak penalti, mengambil ruang dan melompat.
Menit ke-93. Satu sundulan. Bukan teknik paling indah, tetapi keputusan paling berani. Gol itu tidak sekadar mengubah skor, ia mengubah arah sejarah. Begitu bola masuk, peran Ramos belum selesai. Alih-alih larut dalam perayaan, ia justru membangunkan rekan-rekannya, menyadari bahwa Atletico Madrid telah kehilangan pegangan mentalnya. Di extra time, pertandingan bukan lagi soal taktik, ia berubah menjadi eksekusi. 4 gol tercipta dan Madrid memastikan kemenangan. Namun tanpa gol Ramos di menit ke-93 tidak ada babak ini. Tidak ada perpanjangan waktu. Tidak ada La Decima. La Decima akhirnya diraih, tetapi maknanya jauh melampaui satu trofi. Ia menjadi pintu gerbang dominasi baru. Setelah malam di Lisbon, Real Madrid menjuarai Liga Champions 4 kali dalam 5 tahun. Mental belum selesai menjadi identitas. Dan Sergio Ramos berdiri sebagai simbolnya. Ketika waktu berkata selesai, Ramos selalu berkata belum. 93 menit itu menjelaskan segalanya tentang Sergio Ramos. Tentang seberapa keras gaya bermainnya, tentang suaranya yang lantang, dan tentang keberaniannya mengambil risiko. Semua itu bukan lahir dari keinginan untuk terlihat menonjol, melainkan dari keyakinan bahwa tim harus tetap hidup, bahkan ketika waktu hampir habis. Sergio Ramos tidak hanya mencetak gol terpenting dalam sejarah Real Madrid modern. Di Lisbon, ia menjaga satu hal yang lebih besar dari trofi apapun, yaitu hak Real Madrid untuk tetap percaya.